terus ngeten nggih kula warai nggih, cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Kalau balen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo napa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa, Hen? Akibat utama dari buta itu. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Lah saiki ana wong waras, mripate yo kena nggo delok, ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi ana pagar kok ditabrak. Nah. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek deh, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid walam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khaliq. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama, sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenenge apa? Natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Napa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu. Itu jenis walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ngene gini. Rugen seneng ngopi mbek rokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro enak-enakan nyedot rokok terus guling, nanti bedul. Tambah elek maksudnya itu. Terus orang ngomong Rugen itu goblok apa pinter? Enggak jawab. Gak ora usah sopan. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu. Demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan ora duwe akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati ku wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok sih jujur tak tenggoni mbahmu ngene jedot rokok. Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi ning akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula di rencana tobat kok cukup mboten neraka. Sekliwat to. Sekliwat wis kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki, yaitu al-hawasul khamsu indra 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita. Kayak tadi, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu.
Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang app kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung enggak? Ada orang menyebutkan app pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa enggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaraka rajulun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing tahuka. Terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih, karena dingertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah ono sing ngandani aku hasut, aku drengki, sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengking. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali, karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, ini misalnya Allah bayangno widadari ning swarga itu bayangno pesek elek kriting apa ayu kan? Ayo. Terus kepingine wong lanang sitok ta akeh. Ya. Karena ya dengan cara itu Rogan iso paham itu loh. Dong ya.